Pelantikan serentak para pimpinan daerah berlangsung 20 Februari 2025. Itu berarti lebih kurang 9 bulan lalu. Namun dalam kurun waktu tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 lalu. Rentetan penangkapan ini menunjukkan bahwa politik berbiaya tinggi dalam pilkada nyatanya masih menjadi faktor pemicu praktik korupsi di tingkat daerah. Bagaimana kelanjutannya? Adapun ketiga kepala daerah yang ditangkap KPK ialah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, Gubernur Riau Abdul Wahid, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang dilantik serentak pada 20 Februari 2025. Namun, baru beberapa bulan menjabat mereka sudah terciduk OTT KPK atas dugaan suap, pemerasan, hingga jual beli jabatan. 3 penangkapan beruntun ini menunjukkan pola korupsi yang terstruktur dan cepat, memanfaatkan 3 hal, yakni proyek infrastruktur, perizinan, dan birokrasi internal. Kasus Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz menjadi contoh penyalahgunaan anggaran infrastruktur yang bersumber dari dana alokasi khusus. Abdul Aziz terjaring OTT KPK pada 7 Agustus 2025 atau kurang dari 6 bulan setelah menjabat. Abdul Aziz disangkakan menerima suap terkait proyek pembangunan rumah sakit tipe C dengan total anggaran 126,3 miliar rupiah. Melalui bawahannya, ia diduga meminta komitmen fee sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari rekanan proyek. Sementara itu, pada Rabu 5 November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan atau PUPR PKPP. Abdul Wahid diduga meminta imbalan dari penambahan anggaran tahun 2025 yang naik dari 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah dengan fee sebesar 5% atau sekitar 7 miliar rupiah dari para kepala UPT wilayah jalan dan jembatan. FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Dan yang baru saja terjaring operasi KPK Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada Jumat 7 November 2025. Penangkapan Sugiri diduga terkait dengan mutasi dan promosi jabatan. Bupati Ponorogo diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan terkait dengan mutasi dan promosi aparatur sipil negara. Cara ini diduga digunakan sebagai mekanisme cepat untuk memperoleh dana tunai dari internal birokrasi tanpa harus menunggu proses tender proyek besar. SUG meminta uang kepada YUM senilai 1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025 SUG kembali menagih uang tersebut. Jadi tanggal 3 November itu minta uangnya ya 1,5 miliar, kemudian pada tanggal 6 November SUG kembali menagih uang tersebut. Ya. 7 November 2025 teman dekat YUM yaitu saudari IBP berkoordinasi dengan saudari ED selaku pegawai Bank Jatim untuk mencairkan uang senilai 500 juta. Uang tersebut untuk diserahkan YUM kepada SUG melalui saudara NNK selaku kerabat dari SUG. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman menilai rentetan penangkapan kepala daerah menegaskan bahwa sistem politik daerah masih dikuasai politik berbiaya tinggi yang mendorong calon kepala daerah mencari dana besar untuk kampanye.
Setelah terpilih, mereka berusaha mengembalikan modal politik dengan berbagai cara, antara lain melalui proyek pengadaan, perizinan, atau jual beli jabatan. Pola ini menimbulkan rantai korupsi yang terus berulang di pemerintahan daerah. Analisis dana kampanye menunjukkan adanya ketimpangan yang luar biasa antara biaya politik real dan yang dilaporkan. Rata-rata pengeluaran yang dilaporkan pasangan calon di tingkat kabupaten atau kota hanya sekitar 1,6 miliar rupiah. Sementara dalam laporan pemantauan dana kampanye Pilkada 2024, ICW mengungkapkan bahwa biaya real untuk menjadi seorang bupati dapat mencapai puluhan miliar. Rentetan OTT yang dilakukan KPK terhadap 3 kepala daerah hasil Pilkada 2024 menjadi penegasan suram bahwa politik berbiaya tinggi masih mendominasi sistem politik daerah. Sudah seharusnya ada evaluasi mendalam dalam reformasi sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel demi memutus rantai korupsi struktural di daerah.